Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Albana dari SMA Negeri 2 Parihin. Di sini saya berbicara sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Mengenai mosi kita pada hari ini, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Kami selaku dari tim pemerintah setuju dengan mosi kita pada hari ini. Berkaitan dengan itu, informasi yang dapat kita peroleh adalah indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa yang selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Berkaitan dengan mosi kita pada hari ini, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang tertentu. Berkaitan dengan itu, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kami selaku tim pemerintah menyetujui agar seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Hal ini berkaitan dengan seleksi adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan untuk menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Alasan kami mendukung dari mosi ini karena satu, hal ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik dan generasi baru yang lebih jujur ke depannya. Hal ini bertujuan menghasilkan generasi-generasi baru dan sumber daya manusia yang baru yang bebas korupsi, jujur, dan memiliki integritas. Salah satu caranya adalah dengan mewujudkan kantin kejujuran di sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kejujuran siswa dalam melakukan jual beli ataupun melakukan transaksi. Selain itu ada juga dengan cara melakukan penekanan kejujuran dalam melakukan ujian ataupun dalam keseharian. Dan yang paling penting adalah kita harus melakukan tes psikologi dalam masuk universitas. Tes psikologi adalah sebuah tes yang dilakukan untuk mengetes psikologi seseorang, baik dari kesehatan mental ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa baru yang jujur dan dapat menjadi penerus bangsa ini. Kenapa kami memilih untuk mendukung mosi ini? Dikarenakan di Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus korupsi yang tinggi. Dengan adanya seleksi penerimaan didasarkan pada integritas siswa dan integritas sekolah, hal ini dapat menghasilkan masa depan negara yang baik dan masa depan negara yang tertata dengan rapi tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berkaitan dengan itu, kolusi merupakan sikap perbuatan yang tidak jujur dan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas. Selain itu, nepotisme berarti lebih memilih saudara teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Hal ini merupakan sikap yang tidak baik dilakukan oleh para petinggi-petinggi negara ataupun para pejabat negara karena dapat membuat kekacauan di negara ataupun membuat ketidakstabilan dalam bernegara. Salah satu kasus yang dapat kita ambil contoh menjadi pedoman dalam melakukan mosi pada hari ini adalah kasusnya Joko Chandra yang sedang terjadi dekat-dekat ini. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Joko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui casing yang merugikan negara 940 miliar. Dia melakukan korupsi dengan pengalihan dana tersebut dan juga melakukan tindakan kolusi. Dia melakukan penyegokan terhadap pihak-pihak terkait agar dapat
pergi dan kabur dari negara untuk menghindari jeratan hukum yang terjadi. Selain itu terjadi juga beberapa kasus korupsi di universitas, salah satunya adalah Universitas Gunadharma yang melakukan jual beli nilai dan melibatkan 300 mahasiswa. Hal ini sangat disayangkan mengingat universitas adalah salah satu perguruan tinggi yang menghasilkan para mahasiswa-mahasiswa yang unggul, namun di sini terjadi tindak korupsi. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan hal ini dapat membuat mahasiswa-mahasiswa dan generasi-generasi yang akan datang menjadi tidak jujur dan melakukan tindakan korupsi. Sekali lagi kami selaku tim pemerintah di sini menekankan setuju dengan mosi pada hari ini. Salah satu alasan terkuatnya adalah akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa dan generasi-generasi yang akan datang yang jujur tanpa KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian pembahasan mosi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.